Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Eno Channel guys. Kali ini saya mau tutorial cara belajar mengemudi mobil manual ya, manual transmission. Kali ini yang saya pakai adalah Daihatsu Grand Max. Nah, kalau kalian mau belajar nyetir mobil, yang pertama-tama kalian harus tahu adalah ini guys ya. Ini kan manual transmission ya, jadi kalian harus tahu dulu nih posisinya. Nah, ini kalau sebegini nih bisa digoyang-goyang kiri kanan, ini nggak nyangkut, nggak berat ya, enteng. Artinya ini posisi netral. Jadi kalau posisi satu ini geser ke kiri kanan, ini posisi satu guys ya. Nah, kedua ke bawah, ini dua. Tiga ke atas, sebelah kanan dikit, geser kanan dikit ke atas. Nah, ini posisi 4. Nah, ini di sini tuh ada gambarnya, ada petunjuknya guys ya. Jadi kalian bisa belajar dari sini nih. Satu ke atas, dua ke bawah, terus tiganya agak geser ke tengah dikit ke atas, 4-nya langsung lurus ke bawah, 5 paling ujung kanan ke atas, 5 terus atretnya ke belakang. Atret mundur ya, mundur R mundur. Nah, kalau kalian udah hafal yang ini, kalian harus tahu ini mobil manual ya, 3 pedal. Ada kopling, ini kopling. Nah, itu ya, ini kopling. Yang ini rem, yang ini gas. Jadi kalau kalian mau belajar ini kok mau sebelum dimasukkan persneling, kalian harus kopling dulu. Diinjak sampai pol mentok. Nah, begini. Nah, ini kalau udah injek baru persneling satu masuk. Nah, gitu ya, masuk. Terus kalau mau jalan pelan-pelan gitu, harus seimbang guys ya, antara gas sama rem gitu, harus seimbang. Nah, ini saya posisinya mobilnya tuh di agak tempatnya agak datar, naik dikit gitu ya, naik dikit. Nah, gitu. Nah, tuh agak naik dikit. Jadi biar mobil kita mau jalan, biar nggak maju atau mundur, kita harus koplingnya tuh. Nah, tuh harus seimbang, melepas kopling ya sama gasnya ya. Ini saya nggak digas, nggak di kopling penuh juga, dia posisinya nggak mundur. Tapi kalau saya koplingnya saya injak, dia mundur. Nah, gitu ya, jadi kalau kalian harus mau belajar mobil tuh harus tahu ini dulu nih, kopling sama gas. Karakter mobil tuh beda-beda, ada yang koplingnya tuh dalam, ada yang pendek gitu ya. Nah, kalau ini pendek nih, dikit aja udah dia udah makan, udah on, udah main ya. Nah, tuh deh, walaupun posisinya mobil ini di tempat agak menurun, tapi dia nggak naik nggak mundur juga ya, karena seimbang antara kopling sama gasnya ya guys ya. Begitu. Terus kalau mau nggak maju, ditambahin gas dikit, dia koplingnya dilepas dikit, dia naik tuh, naik. Nah, gitu guys ya. Terus ini guys ya, ini dia koplingnya pas dikit, gasnya tambahin, dia naik, dia maju. Oke. Kalau saya koplingnya nggak seimbang, mesinnya pasti mati gasnya, gitu ya. Nah, pasti mati dia. Gitu ya. Kuncinya kalau mobil manual tuh kalian tuh harus bisa menyeimbangkan antara kopling sama gas guys ya. Nah, ini kopling, ini gas nih, harus seimbang. Kalau nggak seimbang, mesinnya pasti mati gitu ya. Nah, kembali lagi sini nih, ini sangat penting juga nih guys. Jadi kita harus hafal posisinya.
Kalau satu itu ke atas ke sini. Nah, harus hafal ininya guys ya, harus hafal ini. Kalau nggak hafal soalnya bahaya guys, kalau kita mau masukin ini ngeliatin ininya bahaya depan gitu ya, bisa nabrak orang lain gitu. Nah, tapi kalau posisinya udah hafal, ini satu ke atas, duanya ke belakang, tiga ke depan, empatnya ke belakang, pokoknya ini di sini ada gambarnya guys ya, kita tinggal ngikutin aja ininya nih. Nah gitu, nah, tinggal ngikutin ininya aja guys, gitu ya guys. Nah terus nanti kalau kita udah mahir, udah hafal lainnya, udah hafal ya, terus tinggal belajar ininya nih, ngatur kopling gasnya dulu gitu. Nah, terus belajar kontrol kiri depan kanan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau belajarnya sambil praktek langsung sih lebih gampang guys, tapi ini cuman tutorial ya buat kalian yang mau belajar mengemudi, yang pemula gitu ya. Kalau udah bisa bawa mobil manual, bawa mobil matic itu lebih gampang guys ya. Cuma ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya. Kalau mobil matic itu kan nggak pakai kopling, cuma nambah gas sama rem aja ya, udah matic gitu. Kalau udah masuk persnel udah tinggal gas jalan, gas rem. Nah, kalau mobil manual ini kita harus, dua kaki kita harus bekerja semua, yang satu injek kopling, satunya main gas sama main rem gitu ya. Nah, terus tangan juga main semua gitu. Tapi intinya kalau kalian udah bisa bawa mobil manual, bawa mobil matic itu lebih gampang gitu kan, nggak pakai kopling ya, tinggal main gas rem gitu aja. Nah itu guys. Tapi yang penting kalau kalian mau belajar dari pemula nih, kalian tuh harus tahu ini dulu guys, posisi ada satu ini satu tuh ke atas gitu ya. Nah ini satu ke atas, dua ke bawah, terus tiganya ke atas tapi agak geser ke kiri ke kanan dikit ya. Nah ini tiga nih guys, tiga, empat ke bawahnya lagi, terus 5 mentok paling kanan ke atas. Nah ini 5 nih. Nah 5 kalau R itu mundur atret ya gitu ya. Nah gitu guys. Nah, itu segitu dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Jangan lupa inget-inget posisi ini kalau kalian bawa mobil manual ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.